Lagi mentok push divisi, main rapi tapi susah gol, atau bosan pakai formasi itu aja? So kali ini gue mau rekomendasiin formasi 4-1-2-3 serangan balik yang lagi gue pakai buat push divisi. Formasi ini gue racik buat main aman di belakang, tapi begitu dapat bola langsung bisa nyakitin lawan. So, buat kalian yang suka main counter, sayap lari kencang, dan CF house goal, jangan skip video ini, karena gue bakal bahas dari penjelasan formasi, analisis bertahan, transisi menyerang, sampai cara nyerang yang efektif di gameplay. Formasi yang gue pakai adalah 4-1-2-3 dengan susunan 2 CB, kombinasi perusak, dan pembangun serangan. Back sayap kiri dan kanan, gue pakai kombinasi back sayap menyerang dan bertahan. Di posisi DMF, wajib kalian pakai pemain jangkar. Gelandang serang AMF, gue pakai keduanya bertipe no play style, atau bisa juga kalian pakai kombinasi whole player dan creative playmaker. Di posisi LWF dan RWF, gue pakai keduanya bertipe sayap produktif, atau bisa kombinasi sayap produktif dan sayap penjelajah. Dan di posisi CF-nya, wajib kalian pakai bertipe goal poacher. Gaya main yang gue pakai serangan balik, manajernya Martinez. Saat bertahan, DMF anchor jadi kunci utama buat nutup ruang depan CB, motong through pass, dan bikin lawan susah build up lewat tengah. Sementara CB Destroyer bakal aktif naik tekan CF lawan. Dan CB pembangun serangan tetap jaga posisi dan cover ruang kosong. Hasilnya, lini belakang rapat, lawan dipaksa main ke samping, dan minim kebobolan dari tengah. Ini bagian paling OP dari formasi ini. Begitu bola direbut, DMF langsung oper ke AMF terdekat. EMF no play style otomatis cari ruang kosong. Sementara LWF dan RWF langsung sprint ke depan. Karena gaya main serangan balik, jarak antar lini rapat, aliran bola cepat, dan progresi bola efisien. Biasanya cuma butuh 2-3 sentuhan buat bola udah masuk area lawan. Saat menyerang, formasi ini jadi sangat fleksibel. Peran IMF no playstyle, bebas turun jemput bola, bebas naik support chef, dan jadi penghubung utama antara DMF dan trio depan. IMF ini yang bikin serangan nggak kaku, nggak ketebak, dan gampang bikin overload di half space. Sementara LWF dan RWF prolific winger, stay lebar, aktif cut inside atau crossing, dan jadi outlet utama counter attack. Pilihan serangan, lari ke sisi, crossing ke CF, atau cut inside dan through pass. Dan CF goal poacher perannya selalu nyari celah di antara CB lawan, jadi target utama through pass AMF.
Atau target utama low cross dari winger. Chef tipe ini nggak perlu banyak sentuhan, tapi peluang dikit langsung jadi gol. Nah, biar formasi 4-1-2-3 ini bisa jalan maksimal di gameplay, gua nggak cuma ngandelin susunan pemain aja, tapi juga instruksi individu. Instruksi ini gua set biar defense makin rapat dan counter attack makin tajam. Instruksi defense dan deep line ke DMF anchor ini adalah jantung pertahanan formasi gua. Instruksi defense, bikin DMF lebih disiplin, jarang naik ke area lawan, dan fokus nutup ruang di depan CB. Sedangkan instruksi deep line, bikin DMF turun sejajar dengan 2 CB, bentuk backline jadi seperti 3 back saat bertahan, efektif banget lawan through pass dan cutback. Efek di gameplay, lini tengah lebih aman, CB nggak gampang ketarik keluar posisi, dan serangan lawan lewat tengah jadi mentok. Sekarang kita ke bagian paling mematikan, instruksi, anchoring, dan counter target ke CF Goal Poacher. Instruksi anchoring, bikin CF stay di area tengah, jarang melebar atau turun terlalu dalam, dan selalu siap di posisi finishing. Sementara instruksi counter target, bikin Chef nggak ikut turun bertahan, stamina lebih awet, dan langsung siap sprint saat dapat bola. Jadi itu dia pembahasan lengkap formasi 4-1-2-3 serangan balik yang lagi gua pakai buat push divisi. Mulai dari susunan pemain, analisis gameplay, sampai instruksi individu yang bikin defense lebih rapat dan counter makin tajam. Kalau kalian ngerasa formasi ini cocok sama gaya main kalian, langsung cobain sendiri di match dan rasain bedanya di gameplay. Kalau masih ada yang bingung atau mau request racikan pemain, alternatif, instruksi individu, atau formasi lain buat push divisi, tulis aja di kolom komentar, nanti gue bahas di video selanjutnya. Jangan lupa like kalau videonya ngebantu, subscribe biar nggak ketinggalan update eFootball terbaru, dan share ke teman mabar kalian yang masih sering mentok divisi. Gue Denong, ketemu lagi di video berikutnya. Gas push divisi!